Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Priyatna dari kelas 12 IJA 2 dengan nomor absen 022, NIS 1024012439 dan NISN saya 008233983 Di dalam video kali ini saya akan menjabarkan LKPD dari mata pelajaran FTTX dengan materi perhitungan link power budget FTTX atau GPON. Kita langsung ke soal tugas individu. Di soal yang pertama dengan analisis desain link GPON high power atau SFP kelas C++ dengan sebuah skema perancangan jaringan FTTH dari central office menuju area pelanggan menggunakan perangkat OLT dengan SFP GPON kelas C++. Dan di sini kita bisa melihat beberapa data dari sebuah perancangan jaringan FTTH dari central office menuju area pelanggan yang menggunakan WLT. Di sini bisa lihat datanya ada daya transmitter OLT, ada panjang jalur kabel, ada jumlah titik splice, ada jumlah pasangan konektor, dan redaman pasif splitter dan safety margin hingga sensitivitas minimum ONT di angka minus 27,0 dBm. Di dalam soal satu ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada hitung total redaman akumulasi sistem. Dan yang kedua ada hitung daya optik yang diterima di titik ONT pelanggan. Dan yang terakhir ada tentukan apakah link tersebut dikategorikan PES atau fail beserta alasannya. Kita langsung ke lembar jawaban yang pertama. Di sini sebelum kita mulai di penjabaran di perhitungannya, saya lebih dulu mendata beberapa data yang diketahui. Yang pertama ada daya transmitternya sebesar plus 8,0 dBm, ada panjang kabel sepanjang 8 km, ada redaman kabel berjumlah 0,25 dB per kilometer, dan ada jumlah splice atau ES di 10 titik, ada redaman per splice berjumlah 0,10 dB per splice, ada jumlah konektor 6 pasang, ada redaman per konektor sebesar 0,25, ada redaman splitter 1 7,2 dB, redaman splitter 2 di 14,1 dB, safety marginnya 0,0 dB, dan sensitivitas minimumnya di angka minus 27,0. Kita lanjut ke langkah pertama. Dihitung total redaman akumulasi sistem atau L totalnya. Yang pertama kita bakal menghitung redaman kabel dengan rumus L kabel sama dengan L dikali A atau panjang kabel dikali redaman kabel dengan nilai panjang kabelnya 8 km dikali dengan redaman kabel sebesar 0,25 dB per kilometer sama dengan 2,0 dB. Yang kedua, kita bakal menghitung redaman titik splice-nya dengan rumus L splice sama dengan N8 dikali loss splice sama dengan 10 titik dikali 0,10 dB per titik sama dengan 1,0 dB. Dan sekarang kita akan menghitung redaman konektornya dengan rumus NC dikali loss konektor. Dan penghitungannya ada 6 pasang konektor atau 6 NC dikalikan loss konektornya sebesar 0,25 dB per pasang sama dengan 1,5 dB. Dan ada redaman total splitternya yang menggunakan rumus loss SP1 ditambah loss SP2 yang kita sudah baca tadi. Di data diketahui loss SP1 itu 7,2 dB ditambah loss SP2-nya sebesar 14,1 dB sama dengan 21,3 dB. Dan yang terakhir,
kita menghitung total redaman fisik atau L total. Dengan rumus L total, penjabar penghitungan beberapa data tadi, yaitu L couple, L splice, L connector, dan L splitter. Dan penghitungannya ada 2,0 tambah 1,0 ditambah 1,5 tambah 21,3 dB dengan hasil 25,8 dB. Dan yang kedua, kita akan menghitung daya optik yang diterima di titik ONT pelanggan atau PRX. Dengan rumus PRX sama dengan PTX min tanda kurung L total ditambah MS. Kita cek, MS itu safety margin yang sebesar 2,0 dB. Nah, 2,0 dB. PRX sama dengan 8,0 dBm dikurang 27,8 dB. Yang hasil dari penjumlahan 25,8 dB ditambah 2,0 dB. Dan hasil dari pengurangan PRX kedua ini yaitu minus 19,8 dBm. 8 dBm. Dan kita masuk ke poin ketiga, yaitu menentukan apakah link dikategorikan pass atau fail dengan rumus PRX lebih dari PRX min, yaitu jumlah penghitungan dari daya optik yang diterima di titik ONT pelanggan akan kita akumulasi dengan standar yang sudah disetting pada sensitivitas minimum ONT ini minus 27,0 dBm. Kita lihat di evaluasi ini, dari penghitungan daya optiknya saya mendapatkan hasil sebesar min 19,8 dBm yang lebih kecil dari minimum sensitivitasnya, yaitu min 27,0 dBm yang bisa saya katakan berstatus pass atau lulus dengan alasan daya optik yang diterima di UNT sebesar min 19,8 dBm. Menurut saya masih lebih besar dan memenuhi standar batas sensitivitas minimum yang dapat dibaca oleh ONT, yaitu sebesar min 27,0 dBm. Oke, di soal studi kasus yang pertama, saya sudah menyelesaikan. Sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu kasus troubleshooting sinyal drop atau high loss. Dengan skema di lab atau lapangan, sinyal dipancarkan dari OLT menggunakan SFP kelas C++ sebesar plus 8,0 dBm. Seorang teknisi melakukan pengukuran OPM di titik set pelanggan dan mendapat angka minus 29,50 dBm dengan arti status loss of signal atau high loss. Berdasarkan dokumen perencanaan awal, jalur tersebut memiliki total redaman ideal dengan rumus L total underscore ideal sebesar 22,30 dB. Dengan pertanyaan yang pertama, hitung daya terima ideal di ONT berdasarkan rencana awal. Yang kedua, hitung berapa besar lonjakan redaman abnormal atau rugi-rugi tambahan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, tentukan dua kemungkinan penyebab teknis terjadi pembengkakan redaman tersebut di area akses pelanggan dan berikan langkah perbaikannya. Kita lanjut ke studi kasus kedua. Di sini seperti di nomor pertama, saya menjabarkan dulu data-data yang saya ketahui. Yang pertama ada daya transmitter OLT sebesar plus 8,0 dBm. Dan yang kedua ada daya terima aktual di lapangan atau PRX underscore aktual sama dengan sebesar minus 29,50 dBl. Dan redaman total ideal sebesar 22,30 dB. Kita masuk ke langkah penjabarannya. Yang pertama, saya akan menghitung daya terminal ideal di ONT atau PRX ideal berdasarkan rancangan awal. Dengan rumus PRX ideal sama dengan
PTX dikurang L total ideal, atau bisa disebut daya transmitter dikurang redaman total idealnya. Dengan penghitungan sebagai berikut: 8,0 dBm dikurang 22,30 dB dengan hasil minus 14,30 dBm. Dan nomor kedua diperintahkan bahwa hitung berapa besar lonjakan redaman abnormal atau rugi-rugi tambahannya. Di sini menggunakan rumus lonjakan redaman atau delta sama dengan PRX ideal dikurang PRX aktual, atau redaman total ideal dikurang daya terima aktual. Dengan penghitungan seperti ini, delta sama dengan min 14,30 dBm dikurang minus 29,50 dBm. Setelah dan penjabaran berikutnya menjadi minus 14,30 dBm plus 29,50 dBm. Hasilnya menjadi 15,20 dB. Oke. Dan yang ketiga, kita masuk ke poin terakhir di studi kasus yang kedua. Oke. Dengan soal tentukan dua kemungkinan penyebab teknis dan langkah perbaikan dengan adanya penambahan rugi-rugi rendaman yang sangat besar atau sebesar 15,20 dB. Berikut adalah analisa dari saya. Yang pertama, penyebab pertama terjadi macrobending atau tekukan kabel yang sangat tajam atau kabel serat optik terjepit benda berat di jalur pelanggan. Langkah perbaikan: lakukan inspeksi di sepanjang jalur instalasi kabel drop core atau patch core menuju roset pelanggan. Jika terdapat lekukan yang tajam, luruskan kabel agar memenuhi standar radius kelengkapannya. Dan penyebab dua yaitu titik sambungan splicing retak atau tidak sempurna, atau ujung ferrule pada konektor di roset atau lenti sangat kotor. Yang disebut ferrule itu benda konektor di drop core atau patch core-nya yang bisa saya tampilkan yang ini nih. Nah, yang putih-putih ini nih, ini namanya ferrule. Bagian silinder putih di ujung adalah ferrule. Yang ini nih, ini ferrule. Oke, kita lanjut. Ferrule. Di ujung ferrule pada konektor di roset sangat kotor atau aus. Langkah perbaikannya: bersihkan ujung konektor menggunakan pembersih khusus fiber optik dengan alkohol 99% dan tisu, bisa tisu biasa atau tisu khusus yaitu lint free. Dan jika dicek menggunakan VFL atau visual voltage locator, terdapat kebocoran cahaya pada pigtail, potong dan lakukan proses pressing ulang secara hati-hati. Itu beberapa penjabaran dari saya mengenai LKPD FTTX dengan materi perhitungan link power budget FTTX atau GPON. Dan tadi ada kelewatan penjelasan di nomor 2 ini. Di sini kan delta sama dengan min 14 dikurang min 29.
Di sini karena min ketemu min, karena min ketemu min bisa diartikan bahwa nilainya bisa berubah menjadi plus yang menghasilkan 15,20 dB. Oke, sekian video dari penjabaran LKPD dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan aplikasi